Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji syukur bersama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita bersama berhadir di majelis ini. Mudah-mudahan semua yang hadir, yang duduk, yang bersama-sama mencari pahala keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa-dosanya, Allah sehatkan jasmani rohaninya, Allah limpahkan keberkahan dalam hidupnya, dan juga semoga keringat yang bercucur dari kita menjadi saksi yang besar di akhirat kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah, amin, amin ya rabbal alamin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman, amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safil haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safil haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safil haniya wa hab ya ghani. Ibu, kita mau lanjut daripada kajian kitab, maka sama-sama kita membaca daripada niat kita dalam belajar. Doa ta'lim, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين. Alhamdulillah, limpahan syukur bersama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang memberikan kita kembali kesempatan dapat menimba ilmu. Semoga ilmu yang akan kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ilmu ini juga dapat menjadi penuntun dan pembimbing kita untuk menempuh jalan menuju keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga keridhaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita lanjut daripada nasihat yang dikaryakan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya Nasaih Diniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Thumma i'lam annahu yanbaghi laka idza qasadta suhba ahad wa musalighuhu liyakunu laka jalisan wa anisan wa muawanan ala umuri akhiratik wa dunyak. An tuqaddim qabla 'aqdi as-suhba wa ikhtiyariha husnan nazar wal ikhtibar wa taftish an ahwal man turid an tusbihu wa tattakhudhuhu sadiqan. Fa in kana yasluhu lidzalika suhbatuhu wa illa tarakt. Falaysa kullu ahad yasluhu lis-suhba wal mu'asyarah. Wa rubba suhba lam tataqaddimuha al-khabra wa husnun nazar ta'udu wahsyatan wa adawatan fi asra'i waqt. Ketahuilah bahwa sesungguhnya hendaknya bagi kita kalau ingin berteman dengan seseorang atau ingin bergaul dengan seseorang, maka pilihlah teman itu bukan hanya teman jalan, bukan cuman teman asik ngobrol aja, atau teman-teman sekadar teman-teman yang kiranya berbatas. Oh, kalau dia teman WhatsApp, kalau ini teman jalan,
Kalau ini teman nongkrong, ini teman makan. Oh enggak, tugasnya kalau nyari teman ngapain? Cari teman yang dijadiin teman duduk enak. Cari teman yang kalau kita duduk seneng sama dia. Cari teman juga yang bisa ngebantuin urusan dunia dan akhirat kita. Jadi kalau disebut mau cari teman tuh cari teman yang kayak gimana? Cari teman yang modelnya begini. Sebelum kita memilih seseorang untuk bersahabat dengan kita, maka tugas kita apa? Memilih dulu dengan teliti. Ini teman saya nih yang bakal saya jadiin sahabat, bagaimana kira-kira sifatnya, orangnya, perangainya. Karena teman itu menentukan agama. Salah pilih teman duduk, agama yang jadi terancam. Salah bergaul, agama yang rusak. Berarti kan kaitannya teman tuh sama iman. Kalau temannya baik, insya Allah imannya juga makin baik. Tapi kalau temannya salah, imannya bisa jadi rusak. Naudzubillah min dzalik. Maka Al-Habib Abdullah Al-Haddad ngingetin apa? Sebelum kamu menentukan, lihat dulu dengan teliti. Ini orang pantas nggak jadi teman saya? Bisa nggak bantuin akhirat saya? Bisa nggak bantuin urusan dunia saya? Kalau duduk sama dia seneng apa pegel? Gitu. Kalau duduk sama dia seneng apa pegel, apa tersinggung mulu, apa sakit hati mulu, nggak tahu kan gitu. Lihat dulu. Dan bisa nggak saya duduk ngobrol sama dia nyambung? Itu penting. Karena banyak sekarang Bu, orang berteman itu cuman demi popularitas, berteman demi ngedongkrak nama. Oh saya, kenapa ente deketin dia? Oh enak kalau deket sama dia, nama kita keangkat. Itu bukan tujuan berteman, itu namanya pertemanan yang ditujukan dalam urusan dunia aja. Di dalam ajaran kita, wabil khusus agama Islam, teman itu fungsinya bukan untuk begitu. Nah kita diingetin, teman yang biasanya dibina, dibangun, dijalin atas asas yang salah, itu biasanya cepat juga rusaknya, cepat juga putusnya. Tadinya temenan bareng, tapi karena awal niatnya udah nggak benar, ujung-ujungnya jadi ribut, ujung-ujungnya jadi nggak akur, ujung-ujungnya jadi saling nyerang, ujung-ujungnya saling menjatuhkan. Nasallallahu salam wal afiyat. Itu pasti ada salah di mana? Salah pada niat. Salahnya bukan orang yang jahat aja, boleh jadi salahnya kita juga. Kenapa? Karena kita sejak awal dalam menjadikan orang sahabat nggak milih-milih dengan jelas. Jadi kesalahan Bu, kalau lihat ada orang sama orang berantem nih, nggak boleh nyalahin yang satu. Boleh jadi yang salah dua-duanya. Kalau si A sama si B lagi beribut, jangan kita bilang si ini yang benar. Kenapa? Kalau ada keributan di antara dua belah pihak, ini boleh jadi kesalahannya dari dua belah pihak juga. Kalau ada hubungan putus sampai mutusin silaturahmi, yang salah bukan satu pihak, boleh jadi kedua belah pihak. Nah gitu. Ada kemungkinannya kedua belah pihak salah. Tapi di sini tugas kita bukan nyari siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi kita belajar, kita juga punya teman nih sekarang. Apa kita pengen punya teman kita berujung kayak teman-teman yang udahan? Teman-teman yang tadinya dekat lalu jadi apa? Main musuh-musuhan. Naudzubillah min dzalik. Maka Habib Haddad ngingetin kita. Kalau mau pilih teman sekarang lihat-lihat dulu. Yang mau dikasih, yang mau dipilih jadi teman tuh siapa? Al-Imamul Ghazali rahimahullahu taala, beliau ngasih kita tips. Idza aradta suhba ahad fara'i fihi khams khisal. Kalau ada yang pengen memilih seseorang menjadi temannya, maka tolong perhatikan 5 hal ini. Ini 5, liatin dulu. Pertama, al-aqlu. Orang ini punya akal nggak? Lah, nilai orang punya akal dari mana? Akalnya kepake nggak? Banyak orang hari ini ngaku pinter padahal bodoh. Banyak orang hari ini bilang dia punya akal tapi akalnya nggak kepake.
ciri-ciri tersederhana orang akalnya nggak kepake, temperamen, emosional, itu akal nggak kepake, Bu. Sama yang begitu jangan pernah berteman. Ada lihat orang dikit-dikit ngomel, dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit emosi, itu jangan pernah jadiin teman. Kenapa? Akalnya nggak kepake. Karena orang yang emosional pasti akalnya nomor ke belakang. Yang dikedepanin apa? Yang dikedepanin emosi dan perasaan. Itu nggak bisa jadi teman baik kita. Kalau yang begitu jadi teman baik kita, repot. Dia yang berantem sama orang, kita yang kebawa-bawa. Betul apa enggak? Iya, yang ribut dia, kita gara-gara teman dia ikut ke bawah. Makanya jangan berteman sama orang yang nggak punya akal. Jadi orang terlihat punya akal nggak punya akal bukan cuma karena berilmu atau tidak, tapi lihat, nih orang dikasih akal sama Allah, dipakai apa kagak? Orang menandakan kebodohan, jahiliyah yang paling besar itu ketika dia nggak bisa ngontrol kemarahan. Tuh, sama suami, sama orang tua, sama saudara, sama sahabat, sama teman, bawaannya ngomel, ngamuk, kesel, marah. Ya Allah, itu akalnya di mana? Kenapa kita lihat binatang bisa berantem sesama rasnya? Karena binatang nggak punya akal. Binatang nggak dikasih akal sama Allah. Makanya kita bakal lihat macan berantem sama macan, singa bergulat sama singa. Kenapa? Nggak dikasih akal. Nah, kalau kita hari ini lihat manusia begulat atau berantem sama orang, dua-dua nggak punya akal. Dua-dua nggak punya akal. Akalnya nggak kepake berarti kalau kayak gitu. Yang pertama lihat apa akalnya. Sebelum pilih orang jadi teman, lihat dulu akalnya. Dipakai nggak akalnya? Pertama al-aqlu. Kedua, wal khuluqul hasan. Lihat nih orang punya akhlak baik nggak? Perangainya bagus nggak? Mudah aja, Bu. Berperangai baik, punya akhlak yang baik itu terlihat dari bagaimana dia bermuamalah. Dan muamalahnya nggak pilih-pilih. Ibu kalau lihat orang, dia sama semua orang aja baik. Bukan baik sama orang tertentu. Kalau baik sama orang tertentu, itu bukan akhlak namanya. Kalau yang disebut akhlak, akhlaknya baik sama semua, sama orang, pembawaannya senyum, ramah, nyapa, negor. Tapi kalau baiknya masih pilah-pilih, berakhlaknya pilah-pilih, itu bukan akhlak, itu kecerdikan. Karena akhlak itu naluriyah yang ada dikarenakan kebaikan hati amal ibadah kita. Itu akhlak. Jadi orang kalau santun, perangainya bagus, akhlaknya bagus, itu pasti hatinya bagus. Dan itu pasti ibadahnya juga bagus. Karena yang membuahkan akhlak itu adalah amal. Yang membuahkan akhlak itu amal. Jadi ada orang punya akhlak, kelihatan akhlaknya bagus, orang gak pilih-pilih, baik, santun, Masya Allah. Ame orang tuanya gimana model akhlak. Kalau udah punya suami, suaminya gimana model akhlak. Ama orang gimana model akhlak. Wah, ini dia nih. Ama yang begini, syarat kedua lolos. Berarti dia punya akhlak baik. Wassalah. Orang itu harus punya apa? Kesalehan. Orangnya solehah gitu. Kalau kita kan perempuannya, ini dilihat orangnya solehah nggak? Dari sisi ibadahnya, ketaatannya sama Allah gimana? Allah dijadiin nomor keberapa sama dia? Kalau ngadepin perintah Allah gimana? Apakah kesalehan itu terlihat atau enggak? Itu menjadi pertimbangan kita. Sholatnya takut enggak sama Allah, bagaimana amalnya, gimana takwanya, gimana perbuatannya. Itu ukur, Bu. Ukur.
Jangan cuman lihat dari beberapa poin, tapi kan dibilang lihat 5. Punya perangai, punya akhlak, tapi jangan lupa lihat solehnya. Apakah dia soleh atau tidak? Itu akan tercermin dari bagaimana muamalah dia sama Allah. Urusan sholat gimana? Kalau ibu dekat sama dia, dia yang ngingetin sholat, tapi ibu yang ngingetin sholat, gitu. Itu akan keukur, Bu. Punya temen yang disebut solehah itu dianya bagus hubungannya sama Allah, dan dia juga mengajak kita untuk punya hubungan yang bagus sama Allah. Yang keempat, apa yang akan perlu kita teliti dari dia? Dia harus menjadi pribadi yang kita lihat tidak rakus sama dunia. Kalau temenan sama dia, kita lihat nih orang tuh dunia tuh urusannya nomor kesekian. Bisa dilihat dari mana? Sama urusan duit nggak ribut. Duit nih dunia nggak ribut. Nggak dikit-dikit ngungkit, nggak dikit-dikit ganti, nggak dikit-dikit dunia yang sifatnya sama dunia. Aduh, apa-apa perhitungan. Takut banget apa yang menjadi miliknya diambil, atau apa yang menjadi hartanya hilang. Emang kita kalau hari ini kira-kira kita kasih contoh, teman-teman medit deh. Kalau teman-teman medit tuh malas banget duduk sama dia ya. Iya. Kalau duduk kan makan bareng, padahal dia bisa beli makanan, tapi nyobain aja dah, nyobain aja. Oh, ada teman yang begitu? Banyak tuh kayaknya tuh. Banyak. Kalau dalam circle komunitas, arisan misalnya, atau apaan, arisan, teman-teman yang lainnya pada potluck bawa makanan, dia mah kagak. Tapi kalau ngebesek paling depan. Banyak kan yang begitu? Gitu. Kalau urunan nggak ada, belum nggak punya. Tapi giliran ada apa-apa, maunya dia yang paling diutamain dan seterusnya. Auzubillah. Ini apa yang nampak dari dia apa? Hubbud dunia. Ini orang hubbud dunia. Orang susah sama orang belaga susah itu beda. Orang susah. Biasanya orang susahnya aja pengen nolongin orang. Tapi belaga susah itu beda. Punya, tapi miskin hatinya, miskin amalnya. Naudzubillah min dzalik. Punya, tapi bawaannya demennya nimbrung, nebeng. Piringnya tuh nggak ada yang atas nama bilnya. Karena dia alibinya gini, takut mubazir. Ente makan aja dulu, ntar kalau ente udah pada kenyang ini ntar aneh yang ngabisin. Banyak tuh yang kayak gitu. Ya ibu-ibu ya. Alasannya takut mubazir. Takut mubazir, padahal bukan mubazir yang menjadi alasan, kepelitan dalam hatinya itu. Ya. Kepelitan dalam hati, nggak enak berteman sama yang begitu. Daripada ngedumel di belakang, mending nggak duduk sekalian. Saya bilangin Bu, sama yang begitu, daripada belaga berteman, mending nggak berteman sekalian. Kita diminta menjadi orang itu yang rahim. Kalau bisa punya rezeki, siapapun dari teman kita, kalau bisa kita yang dukung. Kita yang bayar, kita yang urus. Kalau bisa kan begitu. Bukan kita berteman karena berharap diurus, karena berharap ditanggung. Itu bukan teman yang perlu kita temani. Ya, jadi dalam sosial, dalam kepribadian, dalam berteman tuh pilih-pilih Bu. Orang yang begini juga nggak cocok jadi salah satu anggota organisasi. Nggak cocok. Organisasi kebentuk, ada yang model begini, keluarin.
Organisasi nggak bisa dibentuk sama orang modelnya begini. Kalau ada orang modelnya begini, organisasi baru mau nolongin orang, dia yang jadi pencegahnya. Kebanyakan itu. Kayaknya nggak mesti gitu-gitu amat. Pertanyaannya, dia yang mencegah apa dia yang paling banyak menyumbang? Kadang yang berkeluar begitu, ya nggak nyumbang apa-apa. Yang nggak ngasih apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Itu nggak boleh ada di organisasi orang yang kayak gitu. Jadi di dalam ketua bahaya. Atau dia jadi sebagai bahaya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bayangin, dalam bergaul satu individu aja kita suruh lihat sifat dia, apalagi yang menyangkut umat. Yang menyangkut umat gak bisa. Ini kepentingan umat lebih penting dari diri dia. Kalau kita salah pilih, apa yang terjadi? Lihat tuh. Kalau urusan sudah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, fantadhirus sa'ah. Kata Rasulullah, tungguin aja kiamat. Tungguin aja waktu kiamat. Kenapa? Karena kamu ngasih tanggung jawab kepada orang yang salah. Nah, ciri-ciri orang yang salah, hubbud dunya. Rakus sama dunia. Nah, kalau mau diurutin, Bu, ya Allah, bisa sampai ke atas nih. Bisa sampai ke pemimpin besar. Bisa sampai kemana-mana. Kenapa? Karena yang dicari kepentingan dirinya. Dia nggak mikirin orang. Orang bodoh amat. Itu yang paling bahaya. Itu yang harus paling dijaga. Ini hubbud dunya. Hadza khislah yang keempat tuh. Kata Imam Ghazali, perhatiin. Jangan sampai kamu salah pilih. Orang-orang yang semacam ini kamu jadiin dia temanmu. Yang kelima, jangan sampai yang kamu jadikan teman terbukti dusta, bohong. Jadi gini, Bu, kita berteman nih, Bu, enakan punya teman yang jujur, pahit, daripada bohong, manis. Enakan yang mana? Katanya jujur manis, pilihannya kan gak ada. Jujur pahit. Karena kejujuran itu kenapa selalu dikaitkan dengan pahit? Karena manisnya belakangan. Obat itu gak ada yang manis. Kalau obat manis bukan obat. Ya, itu permen atau obat dicampur gula. Berarti racun gak? Racun. Kita ngomong logika, obat itu pahit, Bu, rasanya. Tapi setelahnya baru manis. Hasil dari kepahitan itu manis. Hasilnya menyenangkan, memuaskan, menyembuhkan, memulihkan. Itu fungsinya obat. Kalau ada istilah jujur pahit, ya, katanya bahasanya itu apa? Ngomong jujur meskipun pahit katanya. Bolil haq walau kana murron, ada istilah gitu. Katakan kejujuran walaupun pahit, ada di sana. Iya, kenapa? Karena abis pahit ada manis. Tapi masalahnya kebanyakan manis duluan. Nah, kalau pahit belakangan, ini kan orang yang biasanya identik mau cari enaknya aja. Kayak orang nih, manusia nih, makanan sekarang yang enak yang manis semuanya, makan manis aja. Tahu-tahu begitu sakit dicek, kena gula, diabetes. Kepahitan hidupnya menyadari dia kena diabetes itu lebih pahit, Bu, daripada dilarang makan pahit, dilarang makan manisnya. Kenyataan dia harus beradaptasi dengan yang disebut namanya diabetes. Tahu-tahu dari diabetes adalah sampai terjadi busuk dan lain sebagainya, harus diamputasi. Itu kenyataan hidupnya lebih pahit daripada cuman dilarang makan durian, dilarang minum teh manis, dilarang, tahu nggak? Tapi sebabnya apa? Karena keenakan di awal. Tahu, punya temen di depan kita manis mulu. Manis mulu. Pahit katanya. Kita kalau nanya sama dia, menurut ente aneh bagaimana? Ente,
Ente mah orang baik katanya, dia bilang. Ente mah orang hebat. Pokoknya di alam-alam aja nih teman. Ya, puji-puji. Padahal udah tahu bohong nih semua nih. Gak bener. Bohong, ucapannya bohong. Ente tahu orang bohong, ente pakai tetap temenin. Apalagi sampai ketahuan terang-terangan bohong. Ada kebohongan yang dia tutupi darimu. Kamu sengaja ditutupi dari kebenaran dengan dia mengatakan kebohongan. Artinya kamu bukan ditipu, bukan ditilep uangnya, kamu cukup dibohongi. Cukup dibohongi sudah cukup membuat kita menyimpulkan ini bukan teman kita. Karena teman gak mungkin bohongin kita. Teman itu pasti akan jujur sepahit apapun sama kita. Itu teman, Bu. Jadi ibu sekarang mau jadi teman orang, ibu lebih baik ngomong pahit. Aneh mendingan ngomong begini, ente mau anggap aneh gimana aja terserah. Tapi aneh ngomong begini, aneh sayang, aneh peduli sama ente. Kan gitu, Bu. Daripada bemanis-manis di belakang dia sendiri yang ngomongin. Di depannya manis. Sejagat ngomongin, dibela kagak. Ikut nimbrung ngomongin, iya. Teman yang begini, jangan jadiin teman. Jadi dia siapa Ustaz? Dia mah orang yang cukup kita kenal, bukan teman. Jadi selebihnya tuh siapa? Orang yang cukup kita kenal. Tapi kalau mau bicara teman, sadiq, sahabat, kamu harus memperhatikan 5 hal ini. Orang tuh kadang Bu ngomong gak enak, ngomong nyelekit, ngomong nyenggung, ngomong gak siapapun mereka. Tapi kalau rananya dia temanmu, di balik ucapan itu ada maslahatnya. Berarti yang perlu dibenahi diri kita. Kalau kamu yang baper, ya kamu yang harus dibenerin. Kok dibilangin yang benar malah tersinggung? Kebanyakan kan begini, aneh orang ini. Dibohongin gak apa-apa, dijujurin malah tersinggung. Dunia udah terbalik kan? Sudah terbalik, kenapa? Karena syaitan mampu mempropaganda. Menurut kamu teman itu teman yang cuman nyaman hatinya. Kalau duduk sama dia hati aneh nggak dikutik, urusan pribadi nggak dicari-cari tahu, urusan begini enggak. Jadi temenan cuman buat he ha he ho he ha he. Temenan cuman seru-seruan doang, bukan temen itu. Itu panggung hiburan namanya. Kalau cuman buat senang-senang doang. Datang, tapi kalau udah temennya bilang, aneh mau ngomong sesuatu dong sama ente. Ngomong apaan? Kagak, cuman mau ngingetin doang. Boleh nggak kalau besok ente jangan begini. Tersinggung. Besok nggak mau negor lagi. Besok dilewatin. Kenapa? Cuman baru dikasih masukan baik. Baru dikasih masukan baik nggak terima. Kita temenan aja, jangan masuk ke ranah pribadi. Yang namanya teman itu adalah wakil, perantara yang menjadi pengingatmu, yang bisa mengingatkanmu. Kalau punya teman fungsinya nggak jadi pengingat dan tidak juga menjadi wasilah yang mengingatkanmu, ngapain temenan? Temenan itu fungsinya bukan untuk itu. Kalau cuma mau nyari temen senang-senang, Bu, nggak usah repot-repot. Itu mah, ibu pernah jalan-jalan ke mana, ikut tur. Ibu ikut tur, jalan pergi rame-rame kemana, ke Jawa, atau pergi tur keluar kota, atau pergi tur kemana. Ketemunya sama orang random semuanya ada. Iya Bu? Random nih, ada yang dari sana, kenalannya baru di situ. Ibu akan selalu bersikap baik-baik aja depan dia. Ibu gak akan ada yang bertingkah di depan dia. Satu sama lain gak akan ada yang bertingkah. Semuanya manis. Tapi di belakang kita ngomong, si A, B, C, D, si ibu itu orangnya begini, si ibu itu sih. Kamu mau jadiin teman kamu yang setelah bertahun-tahun kamu bergaul dengannya, masih seperti orang yang baru ketemu kemarin? Ya kita sih gak berani di negor.
Kita takut deh negor. Iya, kenapa orang sekarang mau menegur kebaikan takut? Karena yang ditegur cenderung selalu memberi reaksi marah. Jadi bukan cuman PR-nya bukan cuman ayo Bu, jadi teman-teman yang mudah negor. Negor tuh gampang Bu. Yang bikin orang gak mau negor itu reaksi yang ditegur. Kita kalau ternyata punya teman menegur kita, kita tuh patutnya sujud syukur. Makasih ya. Ternyata dari sekian banyak teman yang bisa negorani cuma ente doang. Alhamdulillah. Kita mesti terima kasih sama dia karena dia mau peduli sama kita. Bukan kita malah overreaksi. Reaksinya malah jadi nggak demen, merasa dicampuri urusannya. Merasa seharusnya ente nggak perlu bahas-bahas sampai ke sana. Subhanallah, ini aneh nih, aneh. Ada orang lama temenan, ya Bu ya. Satu waktu yang temenan ini dapat kabar kalau temennya ternyata buat kesalahan, main gila di luar sama laki orang. Ya, main gila sama laki orang. Toib. Diingetin Bu sama temennya, diingetin, ente nggak boleh begitu, itu suami orang, ente biar jadi perempuan punya martabat, biar jadi perempuan punya harga diri, jangan dong, ente kan temen aneh nggak mau ente kejerumus kepada hal-hal yang dilarang sama Allah, ente bisa-bisa hizina loh nanti lama-lama dan seterusnya. Bukannya makasih, bukannya sujud syukur punya temen ngingetin, ini malah jadi berbalik, jadi orang yang paling nyinyirin temennya, jadi orang yang paling jelek-jelekin temennya, malah bikin sekutu biar orang benci sama temennya. Subhanallah. Gara-gara apa? Temennya punya kartu dia. Kenapa mikirnya begitu? Bu, teman akrab kita, teman dekat kita, gak mungkin gak punya kartu kita. Karena ketika kita berteman dengan orang Bu, kita bakal jadi apa adanya kita sama dia. Saya temenan sama A, ketika temenan sama dia, saya udah gak bakalan lagi punya baju pura-pura depan dia. Kan dia teman saya, ngapain pura-pura terus, capek dong. Kita jadi siapa? Jadi apa adanya. Ketika orang memilih menjadi apa adanya, cenderung apa adanya itu akan ditemukan kekurangan. Itu manusiawi. Kalau kekurangan udah kelihatan, kita harus jadi orang yang berbesar hati, menerima teguran. Jangan merasa selalu dirinya gak perlu ditegur karena selalu ngerasa benar. Terus kalau bukan teman yang negur, mau siapa yang tegur? Pertanyaannya simpel aja. Kalau kamu merasa temanmu tidak berhak menegurmu, lalu kamu berharap siapa yang menegurmu? Masih untung ditegur teman. Kalau Allah yang negur? Hah? Ayo. Masih untung ditegur teman. Kalau Allah yang negor gimana? Pertanyaannya sederhana. Kalau bukan teman, kamu mau siapa yang tegur? Kamu merasa orang yang paling berhak menegurmu itu siapa? Kita berpikir aja gitu ya Bu ya. Masya Allah, manusia kadang-kadang dia merasa semua gerak-geriknya itu adalah benar. Di dalam puncak apapun kita itu akan selalu punya kemungkinan berbuat salah. Itu manusiawi. Karena kita bukan seorang manusia yang dijaga untuk tidak berbuat salah. Itu cuma Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Segitunya Bu, Nabi yang terjaga ini tidak luput menunjukkan adanya kelengahan karena status dia manusia. Nabi manusia, Nabi pernah lupa rakaat sholat. Nabi lupa.
dihadirkan wujud kekurangan itu bukan karena nabinya lupa, tapi karena kekurangan itu akan mengajarkan sesuatu sama kita. Ibu lihat kekurangan orang, bukan berarti orang itu salah. Kita terlalu jahat kalau selalu menilai seperti itu. Ibu lihat hari ini ada orang berbuat kesalahan. Boleh jadi kesalahan itu hadir di depan matamu karena ingin mengajarimu sesuatu. Kamu lihat ada anak kurang ajar sama orang tua. Jangan langsung hakim, yang dasar anak kurang ajar. Emang dasar anak begini, emang tuh anak ngaco. Tunggu dulu, kenapa potret itu Allah hadirkan dalam mata kita, dalam hidup kita ini? Mungkin Allah mau ngajarin kita, kurang ajar tuh begitu gambarannya. Kamu jangan sampai begitu. Makanya ada istilah dalam pepatah orang ulama, ta'allamtul adab min gillatul adab. Saya belajar adab dari orang yang gak punya adab. Jadi saya paham tata krama dari orang yang gak punya tata krama. Saya paham menjadi orang ramah dari orang yang gak ramah. Saya ngerti kenapa senyum itu penting dari orang yang mukanya gak pernah senyum. Tahu gak? Betul gak? Iya. Iya kan, kita ngelihat mukanya orang sumpek. Kalau kita punya mata lalat, kita akan selalu menjudge dia. Ini orang hidupnya sumpek terus, nggak ada senyum-senyumnya, nggak ada ramah-ramahnya. Kita akan selalu menyalahkan sikapnya. Tapi kalau kita mau pakai kacamata lebah, kita melihat cemberutnya itu mengingatkan kita, hari ini itu udah senyum atau belum? Iya kan? Begitu ngelihat mukanya orang cemberut, hari ini udah senyum belum? Dia ngaca. Lihat orang cemberut, dia langsung berubah modenya, senyum. Apa kabar ahlan? Ngelihat orang jutek depan matanya, ya Allah. Ada nggak ya teman yang belum mana tegur? Nah, dia nyari. Kenapa? Karena dia belajar dari potret itu, dari sketsa itu untuk dia melihat, saya tidak boleh menjadi orang yang seperti itu. Ibu ketika melihat teman-teman kita berbuat kesalahan, kita bertugas cukup mengingatkan, bukan sampai masukin ke dalam hati setiap kesalahan-kesalahan dia. Nah, ini penting, karena banyak orang hari ini juga begitu menemukan kekurangan orang lain, kekurangan itu sangat-sangat dianggap sebagai kesalahan yang seolah tidak lagi mungkin ada baiknya. Nah, ini juga salah nih. Maka thumma idzan agadat suhbah wa tammatil mawaddah bainak wa bainas sahib faqad tawajjahta 'alaik lahu huquq la budda laka minal qiyam biha wa illa kanat as-suhbah sura bila haqiqa la nafa' fiha wa la ta'ilaha. Kalau kamu sudah bisa milih teman, udah bisa nih milih Bu, sudah bisa memilih dan menentukan siapa teman, siapa sahabat, tugasmu selanjutnya adalah kamu perlu bersahabat, berteman dengan cara yang benar. Jadi langkah pertama milih. Setelah memilih, tanggung jawab selanjutnya adalah kita perlu menegakkan hukuk, haknya pertemanan. Itu nggak boleh lupa. Ibu nikah itu bukan cuman sampai angkah tuka wa zawajtuka. Nikah habis milih, habis nentuin, tanggung jawab selanjutnya mendirikan hak-haknya, menunaikan hak-haknya. Itu nikah. Bersahabat, berteman, bermuamalah pun begitu. Setelah ibu memilih, melihat-lihat, menimbang-nimbang siapa yang layak menjadi teman, siapa yang pantas menjadi sahabat, maka tugas kita selanjutnya adalah, kalau sudah memilihnya, tugasnya adalah menjalankan hubungan itu dengan haknya. Itu penting Bu, karena kalau kita sampai tidak menunaikan haknya, tidak menggunakan hak itu dengan sebaik-baiknya, maka kita hanya punya pertemanan gambarannya saja, tidak punya hakikatnya.
Ini buat apa Bu pertemanan begini? Gambarannya aja kayaknya deket, tapi ternyata sakit pun gak peduli. Gambarannya aja deket, ketika temannya sedang ditimpa musibah gak peduli. Gambarannya aja deket, ketika temannya sedang tertimpa satu kesalahan, dia pun memilih untuk tidak peduli. Itu mah urusan masing-masing. Saya mah temenan aja, urusan yang begitu mah urusan dia. Lah, ini sudah salah di dalam memaknai ukhuwah. Salah dalam memaknai teman. Salah di dalam memaknai suhbah. Maka kita di sini belajar Bu. Kita orang-orang yang Masya Allah hadir, bermajelis, duduk di majelis ya. Teman kita tuh banyak. Tapi seringkali banyak teman ini justru tidak bikin kita jadi lebih baik hatinya. Kenapa? Temannya yang salah. Salahnya ada pada pertemanan yang tidak mendirikan haknya. Yang salah bukan kamu, yang salah bukan temanmu. Tapi dirimu yang sedang menjalin hubungan pertemanan, tapi hubungan pertemanan itu tidak kamu landasi dengan ilmu. Sama kayak pernikahan Bu. Pernikahan kan gitu juga. Ketika seseorang sudah milih, sudah ngejalanin, udah bareng-bareng ya Bu ya. Tapi ternyata mulai ketika berjalani hubungan dalam pernikahan, kan sudah jadi apa adanya tuh. Kalau udah jadi apa adanya, yang kelihatan apanya? Apa adanya. Yang disebut apa adanya? Alazifi. Alazifi berarti semua yang ada pada dia baik buruknya kelihatan. Karena manusia gak ada yang baik doang. Kan gitu. Kalau udah kelihatan semua yang buruknya dan yang baiknya, bersamaan dengan itu manusia tuh seringnya stuck di yang buruk. Lupa sama yang baik. Stucknya sama yang buruk. Ini orang nih ngejelimet, yang ngejelimetnya aja yang dibahas. Tapi dia baik, dia perhatian, dia peduli, gak pernah dibahas. Atau dia orangnya nolongin, atau gak pernah dibahas. Tapi yang selalu stuck ngejelimet. Orangnya rese. Orangnya jutek. Nah, seterusnya. Manusia kayak gitu. Kalau udah kelihatan baik buruknya, biasanya yang ngelihat buruk itu akan menegur. Kamu tuh jadi orang jangan begini dong. Mulailah hubungan itu diuji. Apa yang bisa bikin kita bertahan? Rumah tangga yang bikin bisa bertahan. Ukhuwah, pertemanan, persahabatan, apa yang bisa bikin bertahan? Yang bisa bikin bertahan adalah ketika kita menjalaninya dengan hak-haknya. Kalau kita jalanin hubungan pakai hak, ini urusan selesai. Tapi kalau kita jalanin nggak pakai hak berumah tangga, haknya suami ke istri apa, haknya istri ke suami apa, nggak ditegakin, nggak dijalanin, ya udah, makanya baru jalan berapa tahun bubar. Karena ada hak yang tidak dijalankan, ada hak yang tidak ditegakkan. Pertemanan gitu juga Bu, jalan deket, siapa yang nggak lihat dia, ingat orang lain. Kalau lihat muka dia katanya kebayangnya muka temannya. Kalau lihat muka temannya kebayang muka temannya. Saking dekatnya ceritanya gitu. Dekat, tapi tahu-tahu ribut. Kalau udah ribut cakep banget. Apa cakepnya? Iya, karena begitu ribut masing-masing nyari teman. Dan akan menjadi orang yang paling baik di antara teman yang ada. Karena apa? Mau nunjukin siapa dia. Tapi jeleknya apa? Menjelekkan satu sama lainnya. Padahal belum waktunya. Mestinya sabar. Waktunya kamu ngejelekin satu sama lain ntar di akhirat. Tapi gak sabaran tuh mulut. Padahal Allah udah kasih gambar. Al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Para kekasih, orang-orang yang saling menyayangi itu boleh jadi nanti di akhirat jadi musuh. Kan jadi musuhnya biasanya di akhirat. Lah ini belum akhirat, di dunia udah jadi musuh. Bingung gak tuh? Iya, cepet banget reaksinya, subhanallah. Harusnya di akhirat gak sabaran.
Di sini udah jadi musuh. Kalau di sini udah jadi musuh, gimana di akhirat? Akhirat ngasih gambaran yang hari ini dekat, besok jadi musuh. Kenapa? Ternyata karena tidak menunaikan hak, mereka saling tuntut. Lah, kalau yang di sana digambarin, di sini berkasih sayang, di sana tuntut menuntut, gimana yang di sini musuhan, di sana jadi apa ya? Saya nggak paham tuh tuntutannya kayak apa lagi. Perdebatannya serusak apa lagi, seseram apa lagi, nggak kebawa. Naudzubillah min dzalik. Makanya mendingan dari sekarang perbaikin. Kalau kita udah punya teman, ayo kita belajar berteman menjadi 5. 5 yang tadi, Bu. 5 yang tadi masih ingat? Kita disuruh jaga 5 ini. Belajar dari diri kita dulu. Belajar untuk belajar jadi kita yang diminta. Baru setelah itu belajar menelaah teman-teman kita. Ya Allah, ini ternyata teman saya ini tukang bohong. Teman saya ini kurang akhlak. Kayaknya teman saya ini, bisa gak sih kamu arahkan dia, mengingatkan dia? Kalau ternyata ngingetin, ngarahin itu gak jadi bikin dia lebih baik, berarti tugasmu adalah menjauhi pelan-pelan. Putusin hubungan? Bukan. Saya minta menjauh. Kalau tadinya jalan bareng mulu, kurangin. Kalau tadinya kalau makan bareng mulu, kurangin. Sampai itu berkurang dengan sendirinya. Sampai dia tidak lagi menjadi teman dudukmu. Ustazah, saya pernah, Bu, didatengin orang. Ustazah, saya tahu orang ini gak baik untuk saya. Tapi yang gak baik ini ngotot temenan sama saya. Ini nyata, Bu. Ini gak baik. Saya udah tahu dia gak baik untuk saya, Ustazah. Tapi dia ngotot. Dia ngotot mau dekat sama saya. Dia teror saya. Kalau dia lihat saya di majelis, dia nyamperin saya, duduk di sebelah saya. Saya udah ngehindar, dia nyamperin saya. Saya gak berhenti dicecer, ditanyain. Kak, ente kenapa sih? Ente kok berubah sama aneh? Ente kok begini? Ente kok begitu? Ya, misalnya kayak gitu, Bu. Saya sampai pegel, Ustazah, sampai akhirnya saya kagak ngaji-ngaji gitu deh. Ceritanya dia kagak ngaji-ngaji dikarenakan dia merasa saya udah kematian akal, buat jauhin dia gimana cara. Kalau saya masih ngaji, dilihat sama dia, disamperin. Kenapa ente gak bareng sama aneh? Wah, dikasih pertanyaan bertubi-tubi. Saya cuma jawab sederhana, Bu. Kamu tuh waktu mau jauhin dia gak ngejelasin. Makanya dalam pertemanan jangan pengecut. Kalau kita ngelihat ada yang tidak selaras, tidak benar, tidak baik, ingatkan. Kenapa mengingatkan itu penting, Bu? Penting dalam pertemanan. Saya gak ngerasa lebih baik berteman sama kamu. Kamu gak salah, ini mungkin saya yang salah. Kalau kamu merasa berteman sama saya lebih baik, kamu gak bisa jadi teman yang egois. Sayanya dekat sama kamu gak merasa lebih baik. Saya gak merasa iman saya lebih kuat. Saya gak merasa takwa saya lebih baik. Enggak. Ngomong apa adanya. Dan jangan pernah menjauhi kebaikan hanya karena pusing sama satu orang. Ini enggak. Pusing sama satu orang kagak ngaji. Pusing sama satu orang gak mau lagi ngaji. Itu adalah pilihan yang salah. Yang benar itu, ayo ingetin. Nggak bisa pelan-pelan hindarin. Ngehindar, dideketin, dicecer, jelasin. Ketika kita menjelaskan, saya yakin, Bu, ya imma dia berubah, ya imma dia pegel. Oh iya kan? Kalau nggak dia berubah, dia pegel. Nah kalau dia pegel, kan kamu gak mutusin silaturahmi. Lebih enak tuh misahnya, lebih enak tuh ngejauhinnya.
Oh, yang pegel dia tersinggung. Tersinggung untuk asas apa? Kamu punya hujjah di hadapan Allah, dia pun punya hujjah. Makanya sebelum menentukan siapa yang menjadi temanmu, baik-baiklah dalam menentukan, baik-baiklah dalam memilih pilihan. Insyaallah mudah-mudahan Allah selalu jaga ukhuwah, tali ukhuwah, pertemanan di antara kita bersama ya ibu-ibu ya. Antara ibu-ibu dengan sahabat-sahabatnya, dengan teman-temannya, dengan siapapun itu. Mudah-mudahan ukhuwah kita ini justru menjadi saksi di mana Allah berikan kita naungan di hari tiada naungan, yang mana naungan itu hanya diberikan untuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, lantaran di dunia saling berkasih sayang karena Allah. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kalau ada di antara kita garinusu, teman-teman yang enggak baik, teman-teman yang buruk, ya Allah berikan kami kemudahan, kekuatan untuk kami menghindari mereka. Gantikan kami dengan teman-teman yang baik, yang membuat kami semakin dekat kepadamu, semakin dekat dengan ajaranmu, semakin dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dengannya kami disadarkan akan kekurangan-kekurangan kami, insyaallah. Mudah-mudahan Allah kasih kita teman-teman yang baik dan menjadikan kita teman yang baik untuk teman-teman kita yang baik, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita semua, yang hadir, yang duduk, yang kepanasan ya, yang duduk di dalam maupun di luar. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan setiap langkahnya diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda, amin amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan insyaallah mudah-mudahan kepada saudara-saudara kita, segenap diri kita masing-masing yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keafiatan tamah insyaallah. Dan juga untuk yang hari ini berulang tahun, Eva Alatas, mudah-mudahan Allah panjangin umur, sehat afiat, berkah kehidupannya, zahir batinnya, insyaallah, amin.